Kalau saudara datang ke gereja, saudara hanya melihat penampilan, saudara datang hanya dengan karena perasaan saya susah, saya mau datang ke gereja, perasaan saya susah, saya mau datang kepada Tuhan. Saudara sama seperti datang saudara kepada dukun. Kalau hanya saudara datang mau bersekutu dengan Tuhan, hanya untuk dapat berkat, bless me, bless me, bless me, sama saudara datang kepada penyembahan berhala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan khusus dalam pengajaran hari ini, eksposisi daripada kitab Yohanes, maka kita lebih dahulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang selalu melampaui akal pikiran kita, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menolong hambamu untuk menyampaikan pengajaran ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, apa yang didengar seseorang, apa yang dilihat seseorang yang berulang-ulang saudara-saudara, itu akan mempengaruhi paradigma cara berpikir seseorang. Cara berpikir seseorang itu akan mempengaruhi saudaraku attitude, sikap hati seseorang. Sikap hati seseorang akan mempengaruhi perbuatan seseorang. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mendengar saudaraku. Kita harus hati-hati melihat. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menentukan siapa kita saudara. Oleh karena itu saya mendorong kita semua supaya kita lebih sering mendengarkan firman Tuhan. Lebih sering saudara-saudaraku mendengarkan suara Tuhan. Hari ini saudara saya akan mengajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam eksposisi kitab Yohanes. Saudara, dosen saya mengajar saya 5 tahun pun tidak akan selesai kitab Yohanes ini dieksposisi. Mari kita melihat saudara dari Injil Yohanes pasal 1 dikatakan begini, ayat 1 sampai ayat 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kitab Yohanes saudara ditulis saudara oleh Yohanes sendiri. Selain menulis kitab Yohanes, dia menulis kitab 1, 2, 3 Yohanes, dan dia menulis kitab Wahyu. Saudara, Yohanes bukanlah orang Yerusalem, dia orang Galilea, saudaraku. Kita tahu Galilea satu, saudaraku, tempat di pinggiran pantai, saudara. Orang Galilea bukan orang-orang termasuk orang-orang pintar, saudara. Di Yerusalem banyak orang Farisi, orang Saduki. Tetapi mengapa Yesus memilih saudaraku murid-muridnya dari Galilea, saudaraku? Ya, Yesus saudaraku bukan memilih orang yang pintar tapi sombong, saudara. Yesus memilih orang-orang yang rendah hati, saudara. Orang-orang yang sederhana yang mau dibentuk Tuhan. Dan saudara, Yohanes adalah orang Galilea, saudara. Dan dikatakan Yohanes adalah murid saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi tahukah kita siapa Yohanes? Yohanes dahulu punya karakter yang kasar, karakter yang saudaraku boanergis, saudaraku. Ya, waktu mereka saudaraku lewat Samaria, dia berkata ketika orang Samaria tidak mengizinkan mereka lewat, "Guru, izinkanlah supaya saya panggil malaikat kita dibakar ini," saudaraku, orang-orang Samaria ini. Begitu kasar, begitu jahat, saudara. Tetapi Bapak Ibu dengar baik-baik, karakter yang kasar pun kalau bertemu dengan Tuhan Yesus pasti bisa berubah. Jadi jangan bilang, nggak mungkin hidup saya berubah, nggak mungkin karakter saya bisa berubah. Saudara, datanglah pada Tuhan Yesus. Menyerahlah pada Tuhan Yesus. Jangan mengubah hidup sendiri, tidak akan mungkin bisa berubah, Bapak Ibu. Sebelum kita menyerah pada Tuhan, makanya ada lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Yesus yang sanggup mengubah hidup kita, saudaraku. Dan tahu Bapak Ibu, Yohanes yang begitu kasar awalnya, tapi berubah menjadi rasul kasih. Dan Yohanes yang banyak menulis tentang kasih, saudara. Kitab Yohanes, saudara, menulis banyak tentang kasih. Nah, saudara, Yohanes, saudaraku, dia menulis kitab ini dalam usia yang tua, saudara. Dia masih bisa berkarya, saudaraku. Waktu saudara umur saudara sekitar 96 tahun ya.
setelah Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Yohanes menulis ini, saudara. Tahu Bapak Ibu, kitab-kitab lain sudah ada. Sudah ada kitab Matius, saudara. Sudah ada kitab Markus, sudah ada kitab Lukas. Tetapi mengapa Yohanes harus menulis lagi, saudara, kitab? Dengar baik-baik, Alkitab kita tidak ada kesaksian tunggal, Bapak Ibu. Kita melihat kebenaran itu harus ada 2-3 orang menyaksikan. Injil disaksikan oleh 4 penulis, saudara. Alkitab kita sudah disaksikan, ditulis oleh 40 penulis, saudara. Betapa luar biasanya. Kebenaran Alkitab itu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, bukan kebenaran relatif, saudaraku. Bukan kebenaran kondisional. Kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang absolut. Saudara-saudara, mengapa Yohanes harus menulis ini? Saya, saudaraku, dapat pengertian. Bapak Ibu, meskipun Yohanes sudah di masa tua, saudara, tapi masih mampu berkarya. Jadi jangan selalu bilang aku sudah tua, nggak mungkin aku bisa berkarya. Di usia tua pun kita bisa berkarya, saudaraku. Yohanes bisa, saudaraku, berkarya, dan begitu luar biasanya kitab Yohanes. Bapak Ibu, kitab Matius sudah ditulis. Matius sudah men-stressing, menekankan bahwa Yesus adalah Raja, saudara. Maka kita lihat, saudaraku, kata yang muncul tentang kerajaan sorga, saudara. Kitab Markus menulis, saudara, kitab Markus dengan men-stressingkan, menekankan bahwa Yesus adalah hamba. Maka kita melihat di sana ada kata 42 kali, segera. Hamba harus segera. Jangan seorang hamba Tuhan banyak alasan, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan selalu terlambat. Saudaraku, tadi saya diberitahu supaya, saudaraku, saya tengah 10 sudah hadir di sini. Saudara-saudara, saya dari rumah, saudaraku, sudah harus mengejar waktu, dan puji Tuhan saya tidak terlambat datang sini, saudara. Karena seorang hamba Tuhan harus segera. Jangan berlambat-lambat, saudaraku. Harus butuh percepatan, saudara. Yesus sudah dia tahu waktunya 3,5 tahun, makanya dia dalam pelayanan selalu segera. Bapak Ibu, kitab Lukas, saudaraku, menekankan Yesus adalah, saudaraku, anak manusia. Maka kita melihat, saudaraku, betapa, saudaraku, luar biasanya Lukas menulis tentang Yesus. Mulai dari kelahirannya sangat jelas, saudara. Siapa ibunya, siapa ayahnya ditulis. Di mana dia lahir dia tulis, saudaraku. Bagaimana kematiannya, pelayanannya, kebangkitannya ditulis oleh Yohanes. Tetapi, saudara, oleh Lukas. Tetapi Yohanes tidak ada menulis tentang kelahiran Yesus. Saudara, bacalah kitab Yohanes. Saudaraku, tidak ada menulis yang, saudaraku, dengan jelas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tahu kok, saudara, luar biasanya Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oleh karena itu, saudara, mengapa Yohanes menulis ini? Karena pada waktu itu dia sedang menghadapi, saudaraku, menentang musuh-musuh. Ada 4, saudaraku, yang harus dihadapi oleh Yohanes. Pertama, para filsuf, saudaraku, yang sudah mengajarkan, saudaraku, penyesatan bagi orang Kristen pada waktu itu. Nanti akan sampaikan pada saudara. Yang kedua adalah, saudara, pemerintahan Romawi. Bapak Ibu tahu kok, saudara, di Romawi manusia begitu, saudaraku, ya, kaisar itu begitu kejam, begitu kasar, begitu, saudaraku, sangat sadis, ya. Dia membunuh orang-orang, saudara, yang menyebut, saudaraku, Yesus adalah Tuhan. Sebab, saudaraku, kata Tuhan hanya untuk kaisar. Kurios, tidak bisa menyebut, saudara, kata Tuhan di luar kaisar. Siapa yang berani menyebut kata Tuhan di luar kaisar, maka, saudaraku, taruhannya adalah nyawa. Tapi pada waktu orang Kristen, saudaraku, begitu bersemangat, saudara. Pada zaman Kaisar Nero, banyak orang Kristen yang dibunuh. Tetapi, saudaraku, orang Kristen tetap bertahan dalam imannya. Kita pun hari ini harus tetap bertahan dalam iman kita. Standing firm, kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Yang, saudaraku, yang ketiga yang dihadapi adalah legalitas rohani, saudara-saudara. Legalitas rohani daripada orang-orang, saudaraku, orang Farisi, orang Saduki. Maka lihatlah, saudara, dalam kitab Yohanes ini, saya sudah menggali, saudara, ada legalitas rohani, saudaraku, orang-orang Farisi, orang Saduki. Pertama, saudaraku, saya tidak akan bahas lebih lama itu, ya. Punya, saudaraku, kitab suci, saudaraku. Mereka punya hukum Taurat, tetapi mereka tidak pernah taat, saudara. Punya, saudaraku, rumah ibadah, tapi, saudaraku, mereka tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Karena rumah ibadah telah dibikin sarang penyamun, saudara. Punya, saudara, gelar rohani, mahkamah agama, saudara, orang Farisi, orang Saduki. Punya gelar rohani, tapi nggak punya karakter, saudaraku. Yesus menentang itu, saudara. Bapak Ibu, kita yang hari-hari ini, ya, ingin punya gelar-gelar rohani, saudaraku. Tapi terkadang kita nggak punya karakter. Kita berdusta dalam intelektual kita, saudara.
Saya menguji mahasiswa, saudara. Seringkali saya uji pertama bukan skripsinya, saudaraku. Tapi pertama saya uji adalah hatinya. Saya akan bertanya, apakah Anda yang menulis skripsimu ini? Saudaraku, selalu jawaban pertama, iya Pak, iya Pak. Tapi akhirnya saya bilang, tatap mata saya, saudaraku. Ternyata lama-lama sudah dia bilang sebagiannya Pak dosen. Lama-lama saudaraku, bukan Pak dosen. Saya bilang kau tidak punya karakter. Banyak orang ingin gelar rohani, ingin sarjana teologi, ingin master teologi, ingin doktor teologi, tapi tidak punya karakter, saudaraku. Saya mengajar saudara di kampus, saudaraku. Ada namanya integrasi teologi. Saudara, pertama saudara, kita harus sudah mengenal Allah. Yang kedua saudara, kita harus semakin bersekutu dengan Allah. Yang ketiga, kita harus sama seperti Kristus. Sudah dalam perasaan, dalam pikiran, dalam karakternya. Yang keempat, kita harus menjadi taat. Jadi kalau seorang teolog saudara harus punya karakter itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Yohanes menantang para filsuf-filsuf. Salah satu filsuf yang ditentangnya yang mengajarkan adalah tentang gnostisisme, saudara. Yang mengajarkan bahwa dalam kekekalan ada dunia gelap dan dunia terang, saudaraku. Sehingga kita berada di antara dua. Kita ditarik oleh gelap, kita ditarik oleh terang, saudara. Itu ajaran yang sesat, Bapak Ibu. Makanya ada orang ya, saudara, kalau ini dia dapat pemahaman ini, saudara. Ya, ketika dia, saudaraku, dalam ibadah Natal, waduh luar biasa, waktu lonceng bunyi, saudara, semua tekun, semua berdiam diri, semua sepertinya rohani sekali, saudara. Tetapi setelah amin, saudara, kembali lagi dalam dunia rohani. Dia bilang, ini kan sudah dunia rohani, yang tadinya dunia, ini sekarang kita sudah ada di dunia sekuler. Dulu kita ini ada di dunia rohani. Bapak Ibu, ini sangat menyesatkan, Bapak Ibu. Kita di mana-mana sudah harus membawa terang. Itu makanya Yohanes katakan, terang itu sudah bersinar dan kegelapan tidak mungkin bisa menguasainya. Nah, Bapak Ibu, saya akan masuk dalam saudaraku tema yang hari ini, firman yang menghidupkan. Pada mulanya adalah firman. Mengapa Yohanes berkata begini, saudara? Sebab para filsuf akan selalu mencari apa awalnya, apa mulanya, saudaraku, apa arti. Sebab saudara-saudaraku, yang ada hidup ini sudah disebabkan oleh penyebab. Apa penyebab awal, saudaraku? Saya kasih contoh, saudara. Misalnya uap, saudara, disebabkan oleh panas. Saudara, panas disebabkan oleh api. Pertanyaan sekarang, api disebabkan oleh apa? Apa penyebab api, saudaraku? Tadi api, panas, uap itu adalah berproses, kondisional dan terbatas. Akhirnya Thomas Aquinas, seorang filsuf yang terkenal, dia orang Kristen, saudaraku. Dia berkata begini, berarti ada penyebab api ini. Apa artinya? Apa awalnya, saudaraku? Saudara dan saudara yang dikasihi Kristus, maka dikatakan saudara oleh Thomas Aquinas, ada penyebab, yaitu saudara yang tidak berproses, kondisional dan tidak terbatas. Saudara-saudara, tetapi apa ini? Nah, saudara, para filsuf mulai mencari apa penyebab oleh penyebab. Apa artinya? Apa awalnya? Sebab saudara, semua apa yang dilakukan orang dimulai daripada apa penyebabnya. Saudara, Thales berkata begini, pada mulanya adalah air. Saudara, dia berkata, saudara, bahwa hidup kita ini 80% adalah air. Gak mungkin kita hidup kalau kita nggak ada air, saudara. Kalau saudara diare habis cairan, saudara bisa mati, Bapak Ibu. Ya, pada mulanya adalah air, saudara. Oh, murid Thales bilang tidak. Pada mulanya adalah udara. Sebab tanpa udara kita pasti mati. Itu pada masa pandemik, saudara. Begitu mahalnya oksigen, saudara. Ketika saya, saudaraku, di karantina 14 hari, oksigen itu sangat penting bagi saya, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya bisa bebas dari sini, saya bisa selamat. Itu karena kemurahan Tuhan. Saudara, oh, semua dimulai dari oksigen. Kalau tidak ada oksigen, kita pasti mati. Pythagoras bilang begini, no, pada mulanya adalah angka. Hidup kita ditentukan oleh angka. Sudah nggak percaya? Coba kalau saudara divaksin, saudara. Sebelum saudara divaksin, pasti para bidan, saudaraku, akan mengukur tensi saudara. Ya, angka. Dan lihatlah, saudara-saudara, sel darah merah kita semua punya angka. Sel darah putih punya angka. Trombosit punya angka, hemoglobin punya angka, bahkan asam urat, saudara, punya angka, gula darah punya angka, saudara. Jadi Pythagoras bilang gini, pada mulanya adalah angka.
Tapi tahu Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Ya, kalau dimulai semua pada mulanya angka. Seorang istri akan tanya ketika dia berpikir pada mulanya angka. Ketika suaminya pulang, sampai di rumah ditanya, berapa angkanya Pak? Para pendeta juga gitu, ketika di dong khotbah, berapa angka? Saya nggak tahu apakah saya dibayar angka hari ini, saudara. Ya, beda kalau saya di kampus, saudara. Kalau saya ngajar pasti ada angka, Bapak Ibu. Tapi jangan bermental pada mulanya adalah angka. Saudara, ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat, saudara. Ya, para hamba-hamba Tuhan, para suami, para istri. Kalau dimulai semua dari angka, pada mulanya adalah angka, dia akan hitung-hitungan, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya berharap kita semua yang mendengar apa yang disampaikan ini, jangan mulai dari angka. Ya. Yohanes ini menantang itu, saudara. Bukan dimulai dari angka. Sukacita, damai sejahtera tidak diukur dari angka, Bapak Ibu. Oke, asam urat diukur dari angka. Trombosit diukur dari angka. Tensi diukur dari angka. Tapi damai sejahtera, sukacita kita tidak diukur dari angka, Bapak Ibu. Tetapi apa Yohanes sudah sampaikan, meskipun ini singkat Bapak Ibu, tapi kalimat ini luar biasa. Alkitab mencatat kata pada mulanya hanya dua, saudara. Kitab Yohanes dan kitab Kejadian. Kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di kitab Kejadian kita melihat, saudaraku, awal dari ciptaan, saudara. Tapi kitab Yohanes sudah kita melihat awal dari pencipta. Ya. Awal dari pencipta. Saudara-saudara, dengar baik-baik saya ini. Jangan membuat terbalik. Saya kasih contoh ya. Dosa itu bukan persoalan perbuatan, saudara. Enggak. Tetapi itu status. Ya. Dosa itu dari bahasanya hamartia. Jadi bukan terus perbuatan yang kita lihat. Mencuri, membunuh itu perbuatan. Tapi saudara, apa penyebab kenapa dia mencuri? Kita melihat dulu statusnya, saudara. Nah, kalau kita melihat betapa luar biasanya, saudaraku, firman Tuhan ini, Alkitab kita ini betapa luar biasanya. Maka saya heran, saudara, kenapa orang nggak mau belajar firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saya belajar firman Tuhan ini 12 tahun ya. Mulai dari S1, S2 sampai S3. Karena ada rahasia, ada rahasia yang begitu dalam, begitu luar biasa dalam Alkitab ini. Bapak Ibu, pada mulanya Allah menciptakan langit. Coba perhatikan saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, dari sini kita melihat bahwa awal semuanya tentang penciptaan. Ya. Saudara, coba kita lihat. Manusia diciptakan Tuhan pada hari terakhir. Itu pun pada hari ke-6 terakhir. Tetapi alam semesta Tuhan sudah ciptakan, saudaraku, di awal. Pertanyaannya, apakah manusia itu nggak penting, saudara? Mengapa dia di urutan terakhir? Biasanya urutan pertama itu yang penting-penting, Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, karena pentingnya lah manusia itu, karena berharganya lah manusia itu, dia Tuhan ciptakan di hari terakhir. Kenapa? Tuhan sediakan dulu semua kebutuhan manusia, saudara-saudara. Oleh karena itu manusia tidak perlu takut soal kebutuhan, karena semua sudah Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan ciptakan, saudaraku, alam untuk apa, saudaraku? Untuk manusia menaklukkan alam itu. Jangan dibalikkan. Jangan alam yang menaklukkan manusia. Jadi Allah, setelah Allah, saudaraku, adalah manusia. Setelah manusia adalah alam. Itu berarti, saudaraku, manusia harus takluk kepada Allah. Alam harus takluk kepada manusia. Dan saudara, manusia harus mengelola alam untuk dibawa kepada Allah. Apa itu alam, saudaraku? Apakah itu uang, apakah materi, apakah semua talenta, kemampuan, saudaraku, gedung, apa aja pun yang kita miliki, saudaraku, di alam ini, itu harus kita bawa, kita persembahkan kepada Allah. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, jangan membalikkan. Jangan, saudaraku, manusia, alam, Allah. Itu terbalik, saudara. Berarti saudara nanti seperti orang Sumatera Utara. Heaven yang mengatur negara, uang yang mengatur negara. Bukan, saudara, kita yang mengatur uang. Kita yang menaklukkan uang, bukan uang menaklukkan kita. Saudara-saudara, yang pada mulanya adalah firman. Saudara, luar biasa ya. Ada dua signifikansi yang saya temukan di sini. Kalau kita mulai dari firman.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, signifikansi pertama adalah persekutuan. Kalau engkau mulai semua dari firman, maka saudara-saudara, engkau sedang memulai dari sebuah persekutuan. Bapak Ibu. Dan siapakah sebenarnya firman itu? Yohanes berkata, dia mau jelaskan, firman itu, logos itu adalah telah menjadi manusia. Itu makanya konsep atau paradigma agama orang Kristen. Kalau saya mengajar dalam teologi agama-agama, saudara-saudara, berbeda dari paradigma agama-agama yang lain. Agama Kristen, saudara, punya paradigma, saudaraku, yaitu teisme. Tidak ada ini ditemukan di agama lain, saudara. Apakah teisme itu, saudara? Dan ini membuat saya sungguh-sungguh bangga menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, teisme adalah, saudaraku, Dia Allah yang transenden, Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Saudara, yang berbeda tadi dengan deisme, yang deisme berkata Allah itu Allah yang tidak terjangkau, Allah yang transenden. Oleh karena itu kita tidak mungkin bisa menjangkau manusia. Iya, tetapi saudaraku, teisme berkata Allah kita Allah yang transenden, Allah, saudaraku, yang tidak terjangkau itu, Allah yang tidak terbatas itu. Tidak mungkin saya bisa menjangkau Allah, saudara, karena pikiran saya begitu kecil, begitu sempit, saudara. Oleh karena itu manusia nggak boleh sombong kepada Allah, saudara. Jangan merasa diri hebat, merasa diri benar, saudara. Kita punya Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa. Tetapi saudara, lihatlah apa yang dikatakan oleh Yohanes. Allah yang transenden itu, saudaraku, telah menjadi Allah yang imanen. Saudara, Allah yang berkuasa, Allah yang maha mulia, maha kuasa, maha tinggi, itu dalam Yesaya 57:15. Telah, saudaraku, datang kepada kita manusia, saudara-saudaraku, yang telah hancur ini, yang telah remuk ini, saudaraku. Dari sini saya dapat pemahaman, berarti manusia tanpa Allah adalah manusia yang sudah hancur, manusia yang sudah remuk redam, saudaraku. Apa yang mau kita banggakan, saudaraku, tanpa Yesus? Biar kita punya mobil mewah, mungkin saudara punya mobil Fortuner, saudaraku, Harrier, makananmu hamburger, minumanmu es doger, dan akhirnya geger, saudaraku. Karena tanpa Yesus semua akan geger, Bapak Ibu. Apa yang kita sombongkan, saudara? Meskipun saya punya gelar doktor teologi, Bapak Ibu, tapi tahu, Bapak Ibu, kalau di rumah saya nggak dokter, Bapak Ibu. Saya di rumah, saudara-saudaraku, adalah suami. Saya bisa diperintah anak saya, saudaraku. Saya bisa diperintah istri saya. Beda kalau saya di kampus, tidak ada yang bisa merintah saya, Bapak Ibu. Saya yang memerintah mahasiswa. Tetapi Bapak Ibu tahu, tanpa Yesus, apalah artinya doktor itu, Bapak Ibu. Saya teringat lagu kita, lagu Pantai Costa. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Tapi banyak orang, inilah untungku bila di dompetku uang tinggal tetap. Terkadang dia jual Yesus hanya dengan uang. Dia jual Yesus dengan jodohnya. Dengan jual Yesus hanya gara-gara jabatan, saudara. Tahu Bapak Ibu, tanpa Yesus kita akan hancur. Oleh karena itu, saudara, Yesaya 50 berkata, Allah yang transenden itu telah menjadi Allah yang imanen, saudaraku. Allah yang menyertai kita, beri namanya Immanuel. Itu maka dalam perayaan Natal, saudara, kau harus memahami, kau harus bersuka cita, bergembira, karena Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, datang menemui saya yang sudah hancur ini, yang sudah remuk ini, saudara-saudara, yang sudah tidak ada artinya ini, saudara. Itu makanya dalam perayaan Natal ini kita perlu mengintrospeksi diri kita, perlu mengevaluasi diri kita. Apakah Yesus yang sudah lahir di hatiku ini? Apakah Yesus firman-Nya sudah bertumbuh terus di hatiku? Bapak Ibu, dalam Natal ini, saudara, itulah sukacita yang paling besar kalau sudah merayakan Natal. Allah yang berkuasa itu, Allah yang ajaib, Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha kuasa, telah menjadi Allah yang imanen,
Allah yang saudaraku datang bersekutu dengan saya. Itu maka kalau kau mulai dari firman, kau kan punya signifikansi, kau punya makna, punya pemahaman dalam hidup ini bahwa Allah telah bersekutu dengan saya. Saya bisa bersekutu dengan Allah. Persekutuan orang percaya, saudaraku, bukan diikat saudaraku oleh uang. Persekutuan orang percaya diikat oleh iman, saudaraku. Kalau saudara datang ke gereja, saudara hanya melihat saudaraku penampilan. Saudara datang hanya dengan saudaraku karena perasaan. Oh, perasaan saya susah, saya mau datang ke gereja. Perasaan saya susah, saya mau datang kepada Tuhan. Saudara sama seperti datang saudara kepada dukun. Kalau hanya saudara datang mau bersekutu dengan Tuhan hanya untuk dapat berkat, bless me, bless me, bless me. Sama saudara datang kepada saudaraku penyembahan berhala. Tapi kita datang kepada Yesus karena iman saya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sudah mati. Yesus sudah datang dalam hidup saya. Saya datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, saudara. Kita, saudaraku, selamat karena kasih karunia Tuhan. Tapi perlukah perbuatan? Perlu. Tapi bukan untuk menyelamatkan. Perbuatan baikmu itu sudah sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Persekutuan orang percaya diikat oleh atau disasar oleh pengharapan. Ada pengharapan saudara ke orang percaya, saudara, yang tidak mungkin dimiliki orang lain. Pengharapan apa itu? Hidup kekal. Kalau saya, saudaraku, bersekutu dengan teman saya, dengan sesama saya, ingatlah, saudaraku, bahwa saya sedang, saudaraku, menginvest, menabung dalam hidup yang kekal, saudaraku. Jadi kalau saudara menolong orang, ya, saudara memberi uanglah pada seseorang, saudara. Saudara jangan karena perasaan-perasaan, Bapak Ibu. Karena memang ada pengharapan, saudara. Ya, contoh aja lah pengharapannya. Beri maka kamu diberi. Ya, saudara. Jadi orang yang sudah menerima firman, mulai dari firman, tidak mungkin pelit, Bapak Ibu. Dia pasti suka memberi. Terus pengharapan, saudara, persekutuan percaya dasar oleh kasih, bukan oleh perasaan, tapi oleh kasih. Inti kasih, saudaraku. Ya, kalau saya dengar dulu apa yang bilang Pak Surbakti, saya rela rugi asal orang lain untung, Bapak Ibu. Ya, tetapi saudaraku, bisa nggak kita praktekkan ini? Ya, mau nggak saudara-saudara rugi? Ya, asal orang lain untung. Rugi di perasaan, rugi di gengsi, Bapak Ibu. Seringkali, waduh, saya ini kan sudah dokter, saya ini begini, saudara, saya sudah begini. Tidak, Bapak Ibu. Ya, mulai dari firman, maka engkau akan dapat persekutuan ini. Yang saudaraku berikutnya, kalau kita sudah mulai dari firman, maka saudara, kita akan memiliki tujuan hidup luar biasa, ya. Dengan ini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, gelap itu tidak menguasainya. Saudara, dalam Yesus ada hidup. Hidup yang dimaksud berbeda dengan hidup yang dimaksud oleh dunia ini. Saudara, ada orang hidup begini. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, makan untuk hidup, baru berkembang biak. Hidup untuk makan, hidup, makan untuk hidup. Seks, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Itu dua terus saudaraku dalam hidupnya. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Seks, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Seks. Sebenarnya siapa itu, Bapak Ibu? Yesus. Yohanes ingin mengatakan, hidupmu tidak seperti itu. Saudara, para filsuf mencari mana hidup. Apa sebenarnya mana hidup ini? Saudara, Aristoteles mencari apa makna hidup. Saudara, para filsuf, saudara, selalu bertanya apa maknanya. Itu makanya kalau orang sudah berpikir sampai tingkat filosofis, dia akan, saudara, berpikir apa makna hidup ini. Contoh, saudara, kalau saudara beli handphone, kalau saudara berpikir apa makna handphone ini, itu berpikir filosofis, Bapak Ibu. Saudara-saudara, tetapi Yohanes berkata, kalau kita punya hidup, dalam Yesus ada hidup, berarti kita punya tujuan hidup, kita punya makna hidup. Saudara, apa makna hidup kita? Yohanes berkata, memberi kesaksian tentang terang itu. Memberi kesaksian tentang Yesus, saudara. Yang kedua apa? Memuliakan Tuhan. Mencerminkan, saudaraku, karakter-karakter Tuhan itu dalam hidup kita. Yang ketiga, wadah menerima kasih karunia dan kebenaran. Kita sudah diciptakan Tuhan bukan untuk wadah menerima kesalahan, tapi menerima kebenaran, menerima kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya mau sampaikan kepada kita, ini saudara pengajaran yang sampaikan. Kalau kita mengeksposis ini cukup lama, Bapak Ibu, tapi mulailah dari firman Tuhan.
Jangan mulai dari angka, saudaraku. Jangan mulai katakan dari air. Jangan mulai, saudaraku, dari udara. Tapi mulai dari firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu akan menghidupkan kita, saudara. Karena firman adalah kehidupan itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kabarkan Injilnya. Selamatkan jiwa. God bless you.